Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Cerita dimulai dengan seorang laki-laki tua yang sedang duduk di pinggiran kota sambil melihat buku harian miliknya. Di buku hariannya itu ia melihat foto masa lalunya. Kemudian berpindah pada tahun 1915 di mana seorang wanita bernama Dara sedang berjuang melahirkan anaknya. Tidak disangka setelah melahirkan anaknya, Dara harus mengalami pendarahan yang membuatnya harus kehilangan nyawanya. Atas kejadian itu membuat suaminya yang bernama Wisnan berniat menghabisi anaknya. Namun beruntung, anak itu berhasil diselamatkan oleh neneknya dan juga pelayan di rumah itu. Sejak saat itu, bayi yang diberi nama Jan tinggal bersama si pelayan rumah. Setelah kematian istrinya, di depan ibunya Dara dan para pelayan, Wisnan berjanji tidak akan menikah lagi. Hal itu merupakan bentuk penghormatan almarhum sang istri. Tak lama kemudian, adik dari Dara yang bernama Bibi Iwat datang untuk mendoakan kakaknya. Setelah berdoa, Bibi Iwat mengunjungi keponakannya itu. Ketika menggendong Jan, Bibi Iwat merasa iba melihat keadaannya. Ia kemudian menawarkan diri untuk bisa merawat anak dari kakaknya. Sang nenek pun terharu melihat ketulusan hati Bibi Iwat. Suatu hari, sang nenek harus pergi meninggalkan rumah selama beberapa waktu untuk sebuah urusan. Hal itu membuat sang nenek menitipkan kekuasaannya untuk sementara waktu kepada Wisnan. Tanpa diduga, Wisnan mengingkari janjinya untuk setia kepada almarhum istrinya. Para pelayan perempuan diminta untuk melayani keinginannya dalam bercocok tanam. Wisnan juga bertingkah seenaknya sendiri. Ia mulai memecat orang-orang yang tidak mau menuruti semua perintahnya. Meski telah bercocok tanam dengan para pelayannya, rupanya Wisnan memendam keinginannya yang ingin menikmati serabi lempit Bibi Iwat. Dibantu oleh seorang asistennya, akhirnya Wisnan pun berhasil masuk ke rumah sang adik ipar. Dengan perlahan Wisnan mulai merayu Bibi Iwat untuk bermain kuda lumping. Awalnya Bibi Iwat menolak permintaan Wisnan, namun ia pun akhirnya membuat sebuah kesepakatan kalau ingin menikmati serabi lempit miliknya, maka Wisnan tidak boleh menyakiti Jan. Dan akhirnya Wisnan pun menurutinya dan mereka segera melakukan permainan kuda lumping. Hubungan gelap mereka pun berlangsung sembunyi-sembunyi selama hampir 3 bulan. Hingga akhirnya kabar kehamilan Bibi Iwat terdengar sampai di telinga ibunya. Merasa marah akan hal itu, sang ibu menghampiri Wisnan di kamarnya. Namun ternyata di dalam kamar Wisnan sedang bercocok tanam bersama beberapa pelayannya. Sang ibu mertua pun kesal dengan tingkah Wisnan dan akhirnya ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, pada tahun 1925, kini Jan sudah berusia 10 tahun. Anak dari Bibi Iwat yang bernama Kyu kini juga sudah tumbuh besar. Namun Kyu memiliki sifat yang sama seperti Wisnan, yaitu suka memarahi Jan. Beruntungnya, Jan memiliki seorang sahabat yang bernama Ken. Ken sendiri adalah anak dari salah satu pelayan di sana. Kemudian cerita berlanjut pada tahun 1932. Jan yang kini mulai beranjak dewasa menjadi laki-laki yang sangat tampan. Ketika itu Jan melihat seorang gadis yang terjatuh di depannya. Ia pun menolong gadis itu keluar dari rombongan para pengunjuk rasa yang lain. Gadis cantik yang bernama Yasin rupanya telah membuat Jan jatuh cinta dengannya. Dan ketika di rumah, Jan yang memiliki masa kecil kelam membuatnya menjadi pribadi yang tangguh namun tetap ramah di mata para pelayannya. Suatu hari, Jan dan Yasin pulang sekolah bersama, di mana hal itu dilihat oleh Ken yang kemudian menggoda Jan yang sedang jatuh cinta. Pada malam harinya, Ken menyarankan Jan untuk mencoba pengetahuan tentang serabi lempit, agar ia bisa merasakan surga dunia. Kemudian Ken juga menyarankan agar Jan mencoba dengan salah satu pelayannya yang bernama Kesarin. Ia adalah salah satu pelayan yang paling cantik dan bisa kalau diajak bercocok tanam.
Jan yang merasa penasaran dengan yang dikatakan oleh Ken. Malam itu juga Jan pun masuk ke kamar Kesarin dan mengajaknya untuk bercocok tanam dengannya. Kegiatan itu juga diintip oleh Ken dan teman-temannya yang lain. Hari demi hari berlalu, hubungan Jan dan Hyasin semakin dekat. Jan pun mulai mengantar Hyasin pulang dan bertemu dengan ayahnya. Di perjalanan setelah pulang dari rumah Hyasin, Jan dihadang oleh beberapa orang yang meminta sejumlah uang darinya. Beruntungnya saat itu Ken datang dan membantunya. Singkat cerita, Kesarin memberitahu Bibi Wat kalau ia kini tengah hamil. Jan yang mendengar hal itu pun menjadi panik. Ia takut kalau itu adalah hasil perbuatannya. Namun di sini Ken menenangkannya dan berkata kalau Kesarin adalah wanita yang hobinya bercocok tanam. Dan mungkin saja itu adalah hasil bercocok tanamnya dengan orang lain dan bukan dengan Jan. Beberapa hari kemudian terlihat Wisnan yang baru saja pulang dari tugas negara. Ia pun bersama seorang wanita yang ternyata adalah istri barunya yang bernama Bonleong. Bonleong sendiri merupakan seorang janda yang masih cantik. Atas kehadirannya Bonleong, itu berarti bahwa Bibi Wat sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Wisnan. Lalu pada keesokan malamnya, Wisnan pun membuat acara pesta pernikahan yang sangat meriah. Suatu hari, Bonleong lewat depan kamar Jan, yang saat itu kamarnya kosong karena Jan sedang di kamar mandi. Di sana ia pun tertarik melihat gambar yang dibuat oleh Jan. Menurutnya gambar itu sangatlah bagus. Ketika Jan selesai mandi, Bonleong pun meminta salah satu buku yang berisi penuh gambaran Jan untuk dijadikan kado ulang tahunnya nanti. Jan yang takut akan marah ayahnya, ia pun akhirnya memberikan buku yang berisi hasil gambarannya. Setelah itu Bonleong bercerita kepada Wisnan tentang hasil gambaran dari Jan yang menurutnya sangatlah bagus. Ia pun kemudian menyarankan Wisnan untuk menyekolahkan Jan di luar negeri, karena Bonleong yakin kalau Jan memiliki bakat dalam hal tersebut. Wisnan kemudian langsung setuju dengan saran yang diberikan Bonleong. Namun Jan harus bisa membuktikan kalau ia bisa mendapatkan nilai bagus di sekolahnya nanti. Jan dan Bonleong serta Bibi Wat pun akhirnya berkumpul untuk membahas tentang Jan yang akan disekolahkan ke luar negeri. Mendengar hal itu, Jan pun sangat senang. Namun ia sebenarnya takut rahasianya terbongkar kalau buku miliknya terlalu lama di Bonleong. Namun untungnya setelah selesai membahas kuliah, Bonleong pun mengembalikan buku gambarnya itu. Namun ternyata setelah diperiksa, beberapa lembar dari buku itu sudah diambil oleh Bonleong. Dan akhirnya Jan membuat rencana bersama temannya untuk bisa mengambil kembali lembaran yang hilang itu. Keesokan harinya secara diam-diam, Jan masuk ke kamarnya Bonleong sambil membawa minuman sebagai alasan kalau ia ketahuan nantinya. Ia pun masuk ke kamar Bonleong dan memeriksanya. Namun setelah diperiksa, Jan sama sekali tidak menemukan lembaran gambarnya yang hilang itu. Di sana ia justru mendengar suara air dari kamar mandi. Merasa penasaran, ia pun akhirnya melihatnya dan saat itu terlihat Bonleong yang sedang membersihkan badan. Setelah itu, Jan pun keluar namun Bonleong keburu mengetahui keberadaan Jan. Kemudian Bonleong pun keluar dan di sini Jan beralasan kalau dirinya mengantar minuman untuk Bonleong. Bonleong sendiri rupanya tidak marah dengan Jan yang masuk tanpa seizinnya. Ia justru terlihat seperti menginginkan bermain kuda lumping dengan Jan. Jan yang sudah pernah merasakan enaknya serabi lempit, ia dan Bonleong pun segera melakukan permainan itu. Namun saat sedang melakukan permainan itu, tiba-tiba Jan teringat pada masa kecilnya dan ia langsung berlari pergi meninggalkan Bonleong. Ketika Jan masuk di kamarnya, ia justru melihat Kyo yang sedang bermain kuda lumping bersama dengan Ken. Lalu kemudian Jan segera mendobrak pintu kamar itu. Seketika Kyo pun berteriak meminta tolong seakan-akan ia adalah korban yang sedang diperkaos. Lalu keadaan pun menjadi heboh karena semua orang datang melihatnya. Di sini semua orang menyalahkan Ken dan Wisnan sendiri berniat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun saat itu Jan justru mengaku kalau ia juga pelakunya. Kyo yang dari dulu tidak pernah menyukai Jan, ia pun juga mengakui hal itu kalau Jan juga pelakunya. Tentu saja itu membuat Wisnan marah besar. Bahkan Wisnan sempat mengambil senjata api dan berniat untuk menyingkirkan Jan. Untung saja Jan berhasil selamat karena shoot yang dilakukan Wisnan meleset dan mengenai salah satu pelayannya.
Bibi Wat yang tahu kalau keponakannya itu berbohong, ia pun langsung meminta Jan untuk kabur ke tempat neneknya untuk mencari perlindungan. Kemudian ketika Jan dan Bibi Wat sedang mengamasi barang-barang, di sini Ken bercerita kalau sebenarnya Kyu-lah yang mengajak Ken untuk bermain kuda lumping. Meski saat itu Ken sempat menolaknya. Pada akhirnya Bibi Wat membuka semua rahasia yang selama ini sudah disimpannya. Awalnya Dara, ibu kandung Jan itu merupakan seorang tuan putri. Namun suatu hari ia dihamili oleh pacarnya Bibi Wat yang bernama John. Hal itu terjadi karena hubungan Bibi Wat dengan pacarnya tidak mendapatkan restu dari orang tua. Akhirnya untuk menutupi aib anaknya, ibu Dara mencarikan pria yang cocok untuk menikah dengan Dara. Bisnan yang merupakan pegawainya saat itu akhirnya dipilih untuk menjadi suami Dara. Dan yang sebenarnya ayah kandung dari Jan adalah John, mantan kekasih Bibi Wat. Lalu beberapa saat kemudian, Jan dan Ken pun berangkat ke stasiun menuju ke rumah neneknya. Sebelum naik kereta, Bibi Wat sempat berpesan kepada Jan agar ia menggunakan nama Dara sebagai nama belakangnya. Dan film pun selesai.